Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, NPM 202207-839, nomor absen 50. Komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Ia memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi. Ia bekerja dengan bantuan program dan mewakili bilangan desimal melalui serangkaian digit biner. Ia juga memiliki memori yang menyimpan data, program, dan hasil pemrosesan. Menurut istilah, komputer berasal dari kata Latin yaitu computere, yang artinya menghitung. Pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Fungsi komputer ada 4. Yang pertama, data input atau data entry. Fungsi ini yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse, dari komputer lainnya. 2. Pengolahan data. Fungsi komputer yang paling utama melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output yaitu berupa informasi. Contohnya seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. 3. Penyimpanan data. Fungsi data store adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda, tergantung bagaimana informasinya yang akan digunakan. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. 4. Keluaran data. Data yang telah diproses dalam komputer hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Contoh dari data output yaitu sebagai file audio, hard copy ke kertas, dicetak sebagai 3 dimensi, dan lain-lain. 2. Penunjang pendidikan. Komputer dalam dunia pendidikan bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan materi pelajaran hanya dengan menyajikan video interaktif, simulasi, dan program presentasi melalui komputer. Siswa akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. 3. Berbisnis. Untuk mendapatkan manfaat komputer dengan berbisnis ini, kamu bisa melakukannya dengan membuka rental komputer, warnet, kursus komputer, video editing, percetakan, programmer, dan lain sebagainya. Mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini, bisa dilihat juga perkembangan usaha atau bisnis seperti jual beli online yang dimana juga menggunakan komputer. 4. Media hiburan, misalnya menonton film, bermain game. Manfaat komputer. 1. Memudahkan pekerjaan. Dalam dunia kerja, komputer dirasa mampu membantu menyelesaikan segala urusan. Beberapa manfaat komputer yang bisa kamu rasakan dengan menggunakan komputer ini adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi dengan orang penting yang berhubungan dengan perusahaan. Jenis-jenis komputer. Pertama, komputer desktop. Banyak yang menggunakan komputer desktop di kantor, rumah, dan sekolah. Komputer desktop dirancang untuk diletakkan di atas meja dan biasanya terdiri dari beberapa bagian yang berbeda, termasuk casing komputer, monitor, keyboard, dan mouse. 2. Komputer laptop. Komputer laptop adalah komputer yang bertenaga baterai yang lebih portable daripada desktop.
memungkinkan menggunakannya hampir di mana saja. 3. Komputer tablet. Komputer tablet atau tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable daripada laptop. Alih-alih keyboard dan mouse, tablet menggunakan layar sensitif sentuhan untuk mengetik dan navigasi. iPad adalah contoh dari sebuah tablet. 4. Server. Sebuah server adalah sebuah komputer yang menyajikan informasi ke komputer lain di jaringan. Misalnya, setiap kali kamu menggunakan internet, kamu akan melihat sesuatu yang disimpan di server. Banyak bisnis yang menggunakan server file lokal untuk menyimpan dan berbagi file secara internal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.